Iya. Bisa dilanjutkan. Lalu untuk pengeditan video itu saya berencana buat kelas online Pak. Jadi nanti itu ada via Zoom. Jadi Bapak tinggal masuk aja. Jadi di sana Bapaknya bakal dibimbing gimana cara bikin video, pengeditan video untuk pembelajaran daring. Oh iya, bisa. Kapan? Insya Allah hari Senin Pak, sore. Oke, siap. Ya. Bisa. Saya Pak ya. Bisa. Pak. Assalamualaikum Bu Gita. Ya. Saya ingin mengeval Bu bagaimana selama pemrograman video buat murid-muridnya Bu. Untuk pembuatan video gimana Bu? Pembuatan videonya sih lancar-lancar aja Mbak. Ya nggak ada kendala sih, cuma ya nanti kan diedit doang. Lalu untuk murid-muridnya sendiri apakah lebih mudah untuk mempelajari pelajarannya dengan video atau gimana Bu? Ya kan kan di masa-masa kayak gini itu kan daring ini kan butuh penjelasan lebih jelas. Ya dengan adanya video kan lebih paham anak-anak, jadi tidak hanya membaca tulisan saja, tetapi bisa saya jelaskan menggunakan video. Berarti untuk kedepannya memakai video itu ya Bu ya? Iya. Lalu untuk kan kemarin kita sudah ada kelas online buat pembuatan video Ibunya sendiri yang buat, itu gimana Ibunya, apakah sudah jelas dengan penjelasannya kemarin kita lakukan atau gimana? Sudah saya coba dan itu ya alhamdulillah bisa lancar. Saya juga dibantu sama anak saya. Berarti kesimpulannya Ibunya juga bisa membuat video sendiri dan menyebarkan sendiri, dan muridnya juga paham ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan. Iya Mbak. Lalu untuk gamesnya sendiri Bu gimana anak-anaknya? Gamesnya setelah saya coba lagi, anak-anak tertarik dan paham lah dengan permainan gamesnya. Berarti bisa dilanjutkan lagi ya untuk kedepannya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah teks eksposisi. Nah, yang pertama pengertian dan tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu agar orang lain memahami pendapat yang disampaikannya. Kemudian tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk memaparkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Yang kelima, teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Definisi dapat diartikan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicara atau diskusi. Kemudian yang kedua, eksposisi identifikasi. Sebuah metode yang berusaha menyebutkan. Yang kedua, eksposisi identifikasi. Sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Yang ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Metode perbandingan atau pertentangan adalah suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu.
Yang keempat, eksposisi ilustrasi, suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Metode ini tidak menampilkan hal-hal umum secara abstrak atau kabur, akan tetapi metode ini menampilkan contoh-contoh yang nyata atau konkret. Yang kelima, eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini memiliki gagasan utama yang dapat dikelompokkan ke dalam suatu grup atau kelas. Yang keenam, eksposisi proses. Eksposisi ini memiliki gagasan utama yang menyajikan tentang proses cara terjadinya atau cara membuat sesuatu. Yang ketujuh, ada eksposisi laporan. Eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan yang ketujuh ada eksposisi laporan. Eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Nah, kemudian selanjutnya materinya tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi umumnya terdiri dari 4 bagian utama, yakni pembuka, isi, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, yang dimaksud pembukaan struktur teks eksposisi yang pertama merupakan pembukaan atau sering disebut dengan orientasi. Kemudian ada isi, biasa disebut juga tesis, merupakan isi dari teks eksposisi yang berisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi adalah struktur teks eksposisi yang memuat tentang bukti-bukti relevan yang mendukung tesis atau isi dari teks eksposisi ini. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang memuat kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis hingga argumentasi yang disampaikan penulis, yang tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Nah, itu tadi materi tentang teks eksposisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Kembali lagi masih di bab present continuous tense. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait kalimat negatif dan penjelasan dari kalimat interrogatif. Di sini yang pertama, kalimat negatif. Kalimat negatif dibentuk dengan ditambahkan not setelah to be. Bisa I'm not, bisa isn't, are not. Nah, itu ditempatkan sesudah subjek kalimat. Example, Mary is not or isn't typing the monthly report. Untuk yang kedua yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di mana kalimat tanya atau kalimat interrogatif dibentuk dengan menempatkan to be, is, am, atau are di depan kalimat. Nah, contohnya itu dalam kalimat tanyanya itu arti dari to be sendiri itu artinya adalah apakah. Jadi menanyakan sesuatu apakah, seperti itu. Nah, example di sini, are you doing your homework? Terus ketiga yaitu kesesuaian subjek dan auxiliary verb di tenses ini adalah sebagai berikut. Nah, am digunakan untuk I, is digunakan subjek she, he, dan it, dan are digunakan untuk subjek you, we, and they.
Selanjutnya untuk penggunaan present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung saat kita sedang bicara. Misalnya, my brother is painting the house. Untuk yang kedua, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang bersifat sementara. Contohnya, I am living with my friend until I can find a house. Selanjutnya yang ketiga, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan atau situasi yang berubah-ubah. Misalnya di sini, the population of Indonesia is rising very fast. Dan selanjutnya yang keempat yaitu present continuous tense digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan di waktu yang akan datang atau telah direncanakan atau ditentukan sebelumnya. Nah, sekian dari presentasi Ibu hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk